semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah saja. Kita akan mengucapkan selamat pagi kita buat Tuhan. Kita bernyanyi bersama dengan penuh semangat. Selamat hari Minggu juga buat orang tua kami yang di rumah masing-masing. Semoga tetap sehat, tetap bersukacita, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih tetap bernyanyi dengan penuh semangat dengan judul Allah Ditinggikan. Adik-adik semangat semuanya, kita masih bernyanyi bersama. Ditinggikan
masing-masing. Kita mengawalinya dengan doa. Sebelumnya kita akan bernyanyi Tanganku Ada Dua. Sebelum kita melaksanakan ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 dan 2.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Saudara yang terkasih, terlebih untuk anak-anak kami sekolah minggu yang berada di gereja ini dan yang berada di rumah pada saat ini, hukum Taurat Tuhan pada Minggu Pentakosta pada saat ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan yang keempat. Demikian Taurat Tuhan. Hukum Taurat ketiga: jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat: ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan 2. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi nat epistel pada Minggu Pentakosta pada saat ini, yaitu sebagaimana tertera di dalam ayat bulanan pada saat ini di bulan Mei, yaitu Markus 16 ayat 15. Amang membacakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Ayo kita sama-sama mengucapkan 2, 3, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu yang dibawakan oleh Bang Gunawan. Kita dengarkan warta sekolah minggu kita. Shalom dan selamat hari Minggu. Shalom. Pada hari ini kita ibadah sekolah minggu online masuk pukul 8 di gereja HKBP Kota Baru. Yang kedua, pada hari ini adalah hari Minggu Pentakosta yang pertama, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 kita tetap ibadah sekolah minggu online di rumah kita masing-masing masuk pukul 8 pagi. 4. Celengan kasih diakonia atau sending. Diberitahukan kepada adik sekolah minggu agar mengumpulkan celengan kasihnya di rumah kita. Nanti kita akan kumpulkan pada saat kita masuk ibadah di gereja kita. Yang kelima, ulang tahun. Ulang tahun Guru sekolah minggu dan peralado HKBP Kota Baru mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu
Jemaat AKBP Kota Baru, semoga panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Yang keenam, virus corona. Dibutuhkan kepada adik sekolah minggu agar menjaga kebersihan dan menjauhi kerumunan atau keramaian setiap kita berdampingan bersama teman-teman kita. Yang ketujuh, tugas di rumah. Diberitahukan kepada adik sekolah minggu, jangan lupa mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Yang pertama, mewarnai, membuat karangan, membuat prakarya, majik kata, membuat prakarya alat musik, menempelkan gambar dan menuliskan doa Bapa kami, fase gambar dan membuat video mengenai hari Pentakosta. Yang ke-8, topik doa. Adik-adik sekolah minggu, guru sekolah minggu, serta orang tua yang sedang sakit, kesehatan, rezeki, yang berulang tahun, program sekolah minggu, Paralado HKBP Kota Baru, virus corona, dan lain sebagainya. Demikian warta sekolah minggu kita. Shalom, Tuhan memberkati. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami sedang melaksanakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, Engkau tahu di masa pandemik ini kami masih melaksanakan peraturan pemerintah yaitu social distancing. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati kami ya Bapa, jauhkan kami dari segala virus-virus penyakit ya Bapa. Sembuhkan saudara kami ya yang sudah terkena virus itu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati juga para medis yang selalu jajaran terdepan untuk membantu kami menghalau virus ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu ini agar menjadi pedoman dalam hidup kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Berkati dia ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga segala kegiatan gereja ini ya Bapa. Bagi yang berulang tahun ya Bapa, kiranya Engkau berikan panjang umur, sehat selalu, dan dijauhkan dari segala penyakit ya Bapa. Berkati juga teman-teman kami yang masih belum bisa beribadah ya Bapa. Jika dia sakit, berkati obat yang ia minum Bapa. Ya Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami agar tidak terhalang oleh berkat yang Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 3.
kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kami dimanapun berada. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur terlebih di Minggu Pentakosta ini, karena Tuhan senantiasa menguatkan kami lewat Roh-Mu. Sejenak kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk anak-anak kami sekolah minggu. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita masuk kepada Minggu Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus bagi orang-orang yang beriman untuk menguatkan iman kepercayaan mereka, untuk mempercayai adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini yang menjadi renungan kita yaitu Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari mereka dan dari segala bangsa-bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Sirgia dan Parfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta maupun orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat terganggu-ganggu sambil berkata kepada orang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu dimanapun berada, yang mungkin pada saat ini ada di gedung sekolah minggu pada saat ini, dan mungkin ada di rumah, yaitu secara khusus kita akan memperingati yaitu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan terhadap orang-orang yang beriman. Saudara yang terkasih,
1001 cara Allah untuk menguatkan manusia ketika manusia itu hidup di dalam keraguan-raguan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, ketika manusia di dalam mau memasuki perjanjian baru, di sana mereka ragu-ragu siapakah yang akan memimpin, siapakah yang akan menjadi raja. Dan ternyata pada saat itu juga para nabi-nabi menubuatkan akan adanya seorang raja yang akan memimpin, yaitu dengan kelahiran Yesus Kristus. Sehingga mereka selalu hidup di dalam iman yang kokoh, hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh. Ketika Yesus melayani mereka di dalam kehidupannya, dan setelah Yesus mati, disalibkan, dan pada saat itu juga para pengikut-pengikut Yesus pada saat itu merasa takut lagi, keraguan-raguan yang demikian di dalam kehidupan mereka. Dan ternyata cara Allah mendatangi mereka. Ketika para murid-muridnya sedang pergi menangkap ikan, pada saat itu juga Yesus datang terhadap mereka untuk menguatkan mereka. Ketika ada murid-muridnya pada ketakutan, mereka berkumpul di suatu rumah, dan Yesus juga hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Thomas sendiri yang masih ragu-ragu pada saat itu, bagaimanakah kebenaran kebangkitan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus juga hadir di tengah-tengah mereka dan menyatakan, ini saya. Dan pada saat itu juga itu adalah cara Allah untuk menguatkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan ketika itu juga Yesus naik ke surga, dan beberapa hari kemudian, yaitu tepatnya pada hari Pentakosta, pada hari ke-50, ketika para murid-muridnya juga berkumpul, orang-orang yang beriman berkumpul di Yerusalem. Dan pada saat itu juga Allah menguatkan mereka dengan mencurahkan Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam kehidupan. Karena itu, saudara yang terkasih, apa yang mau kita maknai lewat Minggu Pentakosta pada saat ini? 1000 kali manusia itu hidup di dalam keraguan-raguan, maka 1001 kali juga cara Allah untuk menguatkan orang-orang beriman. Terlebih pada saat ini anak-anak kami juga, semua orang tua kita juga masih di dalam kebimbangan, ragu-ragu, mempunyai rasa was-was, takut. Bagaimana anak-anak kami? Apakah kalian merasa takut akan pandemi COVID-19 pada saat ini? Amang yakin pasti merasa takut. Mungkin kita akan selalu bagaimana ini, bagaimana. Apalagi kalau kita melihat bagaimana perkembangannya pada saat ini melalui orang tua kita. Amang yakin kita juga bagaimana sih virus corona ini. Tapi mungkin anak-anak kami sekolah minggu akan bertanya, gampang mematikan itu. Enggak. Kita harus berpegang teguh bahwa yang kita hadapi pada saat ini, pandemi COVID-19, sangat-sangat susah untuk ditaklukkan. Tetapi bagaimanakah cara Allah untuk menguatkan kita pada saat ini? Cara Allah menguatkan kita melalui Roh-Nya. Mari kita lihat bagaimanakah para pemerintah, bagaimanakah para petinggi-petinggi negara memakai yang namanya new normal. Ya, kita harus memaknai itu adalah cara Allah melalui para pemerintah-pemerintah, melalui para presiden, pemimpin-pemimpin negara menentukan ini new normal. Mudah-mudahan dengan adanya new normal ini kita akan menyikapi dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita akan dapat berkumpul bersama di tengah-tengah gereja kita ini, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Apakah anak-anak kami sekolah minggu mau bersama-sama berdoa bernyanyi di gereja ini? Ya, amang yakin juga mau semuanya. Kita sudah rindu bersama kawan-kawan kita sudah rindu bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama.
mungkin bersama-sama dengan abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Amang yakin kita juga sama-sama merindukan hal yang demikian. Tapi di dalam hal ini, satu yang harus kita tekuni, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga yang namanya imun kekuatan tubuh kita. Saudara yang terkasih, di dalam Minggu Pentakosta pada saat ini dikatakan di Yerusalem, yaitu adalah permulaan dari kekristenan. Pada saat itu berkumpul pada murid-murid Tuhan Yesus, dan ternyata pada saat itu Roh Kudus dikatakan berupa api yang menyala-nyala turun terhadap mereka, dan mereka semakin dikuatkan. Bagaimanakah yaitu tentang hari Pentakosta itu, yaitu turunnya curahnya Roh Kudus terhadap orang-orang yang beriman, sehingga mereka mampu mengimani apa yang mereka tekuni pada saat itu. Bagaimanakah Roh Kudus yang sudah diam di dalam hati dan pikiran mereka? Dikatakan tadi mereka mampu berbahasa asing, yaitu bahasa yang saling mengerti, yaitu saling mengerti. Bayangkan bahasa itu saling mengerti. Mereka berbeda-beda suku, berbeda-beda kebudayaan, berbeda-beda pemahaman, tetapi ketika yang satu berbicara tentang ini, maka mereka mengetahui di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berarti bahasa roh itu adalah bahasa yang mampu, ataupun bahasa yang semua mengetahui, memahami. Bukan satu orang yang memahami, tetapi semua orang. Kalau seandainya contohnya Amang di sini memakai bahasa Indonesia, mungkin anak-anak kami, contohnya kita katakan ada yang mempunyai latar belakang bahasa Jepang, maka dia mengetahui di dalam bahasa Jepang. Kalau ada dia suku Batak, maka dia mengetahui di dalam bahasa Batak. Kalau ada yang dari suku Karo, maka dia mengetahui di dalam bahasa Karo. Artinya bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Karena itu anak-anak kami, mari kita tetap hidup di dalam dengan dipenuhi oleh roh Tuhan. Apakah yang harus kita imani? Mari kita mengimani yaitu buah-buah roh. Anak-anak kami mungkin sudah tahu buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 20 sampai 22, itu adalah buah-buah roh. Marilah kita mengimani itu. Artinya orang yang percaya, orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti dia mampu melakukan kasih, mampu dia melakukan sukacita, mampu dia menguasai diri, yaitu sebagaimana yang ada terbuat di dalam buah-buah roh. Karena itu Amang yakin melalui hari Pentakosta pada saat ini kita harus semakin hidup di dalam kasih. Kita harus selalu hidup di dalam firman Tuhan. Amang yakin dimanapun kita berada pada saat ini, marilah senantiasa hidup di dalam naungan Tuhan, yaitu hidup di dalam iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terlebih buat firman-Mu pada saat ini. Tuhan telah menurunkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, sehingga kami mampu hidup di dalam kasih, di dalam penguasaan diri. Karena itu ya Tuhan, kuatkan juga mampukan anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka tetap percaya, meyakini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami yang dilanda yaitu pandemi COVID-19, kiranya Tuhanlah yang senantiasa menguatkan kami, memampukan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagaimana telah dinyatakan pemerintah kami dengan new normal, karena itu Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi Kristen yang sejati, yang menaati segala peraturan-peraturan, menaati segala perintah dan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kami adalah orang-orang yang beriman.
Pada saat ini kami mau pulang, kiranya Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kepada anak-anak sekolah minggu. Ayo kita persiapkan persembahan kita buat Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan dan kita ucapkan doa persembahan kita. Kita ucapkan doa persembahan kita 1, 2, 3 mulai. Uleon do peleaku Tuhan siang ias milohaku. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 585 ayat 1 dan 2 mengumpulkan persembahan dan celehan kasih. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom.